Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Belfadilah dengan NIM C0303248082 dari kelas TI 3E Aksio. Di sini saya akan menjelaskan tentang Reuse Oriented Model. Yang pertama, langsung saja ke pengertian model rekayasa perangkat lunak. Model rekayasa perangkat lunak adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk mengorganisir, merencanakan, dan mengelola proses pengembangan perangkat lunak. Model ini memberikan panduan mengenai tahapan, aktivitas, serta aturan yang perlu dilakukan dalam pembangunan perangkat lunak agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian di sini ada beberapa model yang umum digunakan, antara lain waterfall model, spiral model, incremental model, dan reuse oriented model. Kemudian di sini ada pengertian reuse oriented model. Reuse oriented model adalah salah satu model pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada pemanfaatan kembali komponen perangkat lunak yang sudah ada untuk membangun sistem baru. Model ini memanfaatkan komponen based software engineering di mana perangkat lunak dikembangkan dengan menggabungkan komponen yang sudah tersedia daripada membangun semuanya dari awal. Kemudian di sini ada karakteristik reuse oriented model. Yang pertama, berbasis komponen. Perangkat lunak dibangun dengan menggabungkan komponen yang sudah ada. Kemudian yang kedua, ada efisiensi pengembangan. Waktu dan biaya pengembangan dapat ditekan karena tidak membangun sistem dari nol. Kemudian yang ketiga, kualitas lebih terjamin. Komponen yang digunakan biasanya sudah teruji pada proyek lain. Kemudian yang keempat, ada ketergantungan pada ketersediaan komponen. Keberhasilan model ini sangat bergantung pada adanya repositori atau pustaka komponen yang relevan. Kemudian terakhir ada adaptasi dan integrasi. Seringkali komponen perlu dimodifikasi atau diintegrasikan agar sesuai dengan kebutuhan spesifik. Kemudian di sini ada komponen utama dalam reuse oriented model. Yang pertama, identifikasi komponen. Menentukan komponen perangkat lunak yang sudah ada di repository internal maupun eksternal yang berpotensi digunakan kembali. Kemudian yang kedua ada pemahaman komponen. Menganalisis cara kerja komponen, batasan, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan sistem yang akan dibangun. Yang ketiga, modifikasi komponen. Melakukan adaptasi terhadap komponen yang ditemukan agar sesuai dengan persyaratan sistem. Jika komponen tidak dimodifikasi, maka perlu dilakukan pencarian alternatif. Kemudian terakhir, integrasi komponen. Menggabungkan komponen reuse ke dalam sistem baru sehingga membentuk aplikasi yang lengkap dan fungsional. Kemudian di sini ada perbandingan dengan model pengembangan lain. Yang pertama ada waterfall. Model linear dan terstruktur yang sangat kaku terhadap perubahan. Kemudian yang kedua ada incremental. Sistem dibangun secara bertahap dan lebih fleksibel, tetapi kompleksitas bisa meningkat apabila banyak literasi. Kemudian di sini ada agile, adaptif dan kolaboratif, memungkinkan perubahan kebutuhan di tengah jalan, namun memerlukan disiplin tim dan dokumentasi yang baik. Kemudian yang terakhir ada reuse oriented. Menekankan penggunaan kembali komponen yang sudah ada supaya pengembangan lebih efisien dan cepat. Namun, keberhasilan model ini sangat tergantung pada ketersediaan repositori, kualitas dokumentasi, serta kompatibilitas komponen. Kemudian, di sini ada tahapan reuse oriented model. Yang pertama yaitu identifikasi komponen. Mencari komponen yang bisa digunakan kembali. Kemudian yang kedua ada pencarian komponen, yaitu menelusuri repositori yang ada. Kemudian yang ketiga ada integrasi komponen, yaitu dengan menggabungkan sistem yang sudah ada. Kemudian yang terakhir ada validasi dan pengujian. Memastikan komponen berjalan dengan baik. Dan ini ada tahap detailnya.
Yang pertama yaitu ada analisis komponen, yaitu mencari yang sesuai dengan spesifikasi. Kemudian yang kedua yaitu modifikasi komponen dengan menyesuaikan kebutuhan yang akan kita gunakan. Kemudian yang ketiga yaitu mendesain sistem dengan reuse dengan mengatur kerangka sistem. Kemudian yang keempat yaitu pengembangan dan integrasi, yaitu dengan menggabungkan komponen dan COTS. Kemudian di sini ada kelebihan reuse oriented model. Yang pertama yaitu hemat waktu dan pengembangan. Yang kedua yaitu mengurangi biaya produksi perangkat lunak. Yang ketiga meningkatkan reliabilitas. Yang keempat ada mempercepat pengiriman perangkat lunak. Dan terakhir konsistensi arsitektur antar sistem. Kemudian di sini juga ada kekurangan dari reuse oriented model. Yang pertama yaitu kebutuhan pengguna yang dikompromikan. Yang kedua, kesulitan integrasi antar komponen. Yang ketiga, ada dokumentasi tidak selalu memadai. Dan yang keempat, resiko hukum terkait esensi komponen. Yang kelima, kompromi persyaratan yang tidak dapat dihindari dapat menyebabkan sistem tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir, beberapa kendali atas evolusi sistem hilang karena pembaruan pada komponen yang dapat digunakan kembali tidak berada di bawah kendali organisasi pengguna. Kemudian di sini ada studi kasus atau contoh penerapan. Yang pertama ada studi kasus lokal, yaitu dari STMIK Balikpapan. Sistem akademik dikembangkan dengan mengintegrasikan komponen presensi dan pengelolaan nilai dari sistem sebelumnya. Pendekatan ini meningkatkan pengembangan lebih cepat hingga 40%. Kemudian yang kedua dari Institut Pertanian Bogor atau IPB. Sistem SDM IPB mengadopsi arsitektur modular dan memanfaatkan repositori internal yang menyimpan modul reusable lintas unit kerja. Hal ini memungkinkan pengembangan berkelanjutan yang efisien. Kemudian yang ketiga dari Universitas Raharja. Dalam pengembangan aplikasi penyetaraan ijazah, Universitas Raharja menggunakan kembali modul login dan otorisasi dari sistem akademik yang sudah berjalan. Kemudian di sini ada studi kasus internasional dari perusahaan Norwegia Mohawk Hekhi dan Conrady tahun 2007. Studi empiris di perusahaan perangkat lunak di Norwegia menunjukkan bahwa reuse dapat menurunkan biaya pelatihan, meningkatkan reliabilitas, dan mempercepat time to market produk. Kemudian yang kedua, ada perusahaan global Chen, Banam Pudi, dan Usman tahun 2022. Studi pada perusahaan global yang menggunakan pendekatan DevOps dan arsitektur microservice menemukan bahwa reuse dapat mempercepat development dan meningkatkan stabilitas sistem. Penelitian ini memperingatkan bahwa reuse tanpa dokumentasi dan tata kelola yang baik bisa menyebabkan meningkatnya technical debt dan menurunnya maintainability code. Kemudian di sini ada analisis efektivitas reuse oriented model. Yang pertama yaitu secara umum. Reuse mampu menghemat waktu dan biaya pengembangan hingga 50 sampai 60%, terutama bila organisasi telah memiliki budaya dokumentasi yang baik serta kebijakan pengelolaan komponen. Kemudian yang kedua yaitu konteks lokal, yaitu Indonesia. Di sektor pendidikan tinggi dan instansi pemerintah, reuse terbukti efektif dalam membangun sistem administratif, namun efektivitas ini masih dibatasi oleh kelemahan dokumentasi dan kurangnya repositori terstandar. Kemudian yang ketiga yaitu konteks internasional atau global. Dari industri global, reuse dapat dimaksimalkan dengan pendekatan modern seperti DevOps, CI atau CD, pipeline, dan kontainerisasi yang memungkinkan komponen dipaketkan dan diintegrasikan dengan efisien. Kemudian di sini ada analisis efektivitas reuse oriented model. Yang pertama yaitu secara umum. Reuse mampu menghemat waktu dan biaya pengembangan hingga 50 sampai 60%, terutama bila organisasi telah memiliki budaya dokumentasi yang baik serta kebijakan pengelolaan komponen. Kemudian yang kedua yaitu konteks lokal, yaitu Indonesia. Di sektor pendidikan tinggi dan instansi pemerintah,
Reus terbukti efektif dalam membangun sistem administratif, namun efektivitas ini masih dibatasi oleh kelemahan dokumentasi dan kurangnya repositori terstandar. Kemudian yang ketiga yaitu konteks internasional atau global. Dari industri global, Reus dapat dimaksimalkan dengan pendekatan modern seperti DevOps, CI atau CD, pipeline, dan kontainerisasi yang memungkinkan komponen dipaketkan dan diintegrasikan dengan efisien. Kemudian di sini ada rekomendasi untuk implementasi di Indonesia. Yang pertama yaitu diperlukan pengembangan repositori nasional yang open source dan terstandarisasi. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan lokal, perlu diberikan pelatihan lisensi, dokumentasi, dan manajemen komponen. Yang ketiga yaitu kolaborasi antara kampus, komunitas pengembang, dan pemerintah sangat penting untuk memperluas ekosistem Reus. Efektivitas Reus bukan hanya soal teknis, tapi juga kesiapan ekosistem, termasuk SDM dan kebijakan organisasi. Baik, mungkin sekian saja penjelasan atau presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam mempresentasikan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.